Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah menyaksikan semua ini terjadi, Raja Saiyan yang marah dalam bentuk Super Saiyan 5-nya kemudian akan membalas dengan memfokuskan semua kekuatannya menjadi bola energi bersinar kuning keemasan. Seolah-olah energinya adalah esensi dari kekuatan Super Saiyan-nya sendiri. Setelah itu, dia memberikan semua yang dia miliki dan lebih banyak lagi dalam ledakan sinar energi yang ganas. Kekuatan Saiyan Sadala akan datang menyerbu maju ke arah iblis yang tak terhentikan. Tapi yang meresahkan, bahkan saat wajahnya akan hilang dalam cahaya dengan ledakan energi yang kuat hampir diambang pintunya, satu-satunya hal yang akan kita lihat adalah senyuman yang sama lagi. Tapi kepercayaan diri itu akan berhenti ketika benturan besar menjadi sebuah ledakan yang layak bagi Raja Saiyan. Kemudian akan menyebar ke seluruh planet, terasa bahkan di seluruh alam semesta dengan kekuatan dan tanda-tandanya. Dan di ujung yang lain, Raja Sadala akan ditinggalkan kelelahan terengah-engah karena bahkan dia terkesima dengan kemampuannya sendiri. Raja Sadala tegaskan iblis itu datang ke planet yang salah. Saiyan tidak boleh dipermainkan karena mereka adalah para pejuang terkuat. Saat kemudian dia menunjukkan senyuman senang, yakin bahwa serangannya telah melakukan kerusakan yang sangat fatal dan merasa mereka sudah menyelamatkan Sadala sekali dan untuk selamanya. Super Saiyan 5 itu akhirnya akan bisa santai. Tapi semua ketenangan dan kedamaian itu akan dilenyapkan begitu suara gerutuan dari iblis akan terdengar kembali. Bahkan terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Iblis itu ternyata muncul tepat di belakang Raja Saiyan dan berdiri menjulang tinggi tanpa goresan sedikit pun. Dengan tangannya di belakang kepalanya, dia tersenyum dengan acuh tak acuh saat dia akan menanyakan, "Selamat dari apa?" Apakah maksud Raja Sadala dari serangan lemah yang tadi? Sebaliknya, iblis itu memberitahukan mereka para makhluk panah benar-benar tidak tahu mengapa para dewa menciptakan iblis. Dan mereka akan belajar hari ini saat dalam satu gerakan tak terduga dengan niat membunuh, makhluk merah muda itu akan menjatuhkan kedua tangannya, mengayunkannya seperti bandul, tepat untuk membanting di kedua sisi kepala raja yang tidak bereaksi itu. Kepalanya hampir terjepit seperti kaleng coklat saat darah dipaksa keluar melalui mulutnya. Pada akhirnya, hanya dengan serangan ini saja seluruh perubahan Raja Sadala akan memudar dan seketika kembali ke bentuk base-nya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Pertama-tama, dia akan jatuh langsung ke lututnya dan kemudian ke tangan dan kakinya, seolah-olah tunduk kepada pemenang yang baru. Iblis itu merasa raja adalah makanan cepat saji. Dia bisa meninggalkan raja untuk memberikan energinya kepada tuannya Lucifer. Tapi sejujurnya, iblis itu tidak berpikir raja bisa bernilai banyak bahkan saat masih hidup. Jadi, dia minta raja mengucapkan selamat tinggal karena dia akan menghancurkannya. Dengan tangannya langsung ke punggung raja yang jatuh, energi iblis gelap hitam akan terbentuk di tangannya. Raja yang sudah tidak berdaya merasa ini adalah akhir dari garis keturunannya. Tepat sebelum kelahiran putranya, mereka akan dibantai iblis ini. Dengan air mata jatuh berlinangan, di saat terakhirnya dia akan berbisik, "Teruslah hidup pada putranya." Tapi tepat saat matanya akan mulai menutup, saat seluruh tubuhnya akan mulai mati, dalam pemandangan yang tidak terduga, dua sepatu bot Saiyan akan muncul di hadapannya. Tiba-tiba terungkap bahwa itu tidak lain adalah salah satu pahlawan kita, Vegeta. Dia akhirnya berdiri di depan Raja Sadala dan juga iblis. Melihat ke bawah pada raja yang babak belur, Vegeta hanya akan memerintah menyuruh sang raja untuk bangun. Vegeta nggak ingin raja mempermalukan kebangsawanan bangsanya sebagai sama-sama Saiyan. Sementara sang iblis yang tidak merasakan rasa takut dengan kedatangan Vegeta hanya akan bertanya dengan hati-hati siapa Vegeta sebenarnya. Dia beritahukan mereka sedang sibuk di sini, jadi dia nggak mau Vegeta mengganggunya. Tapi dengan nada yang ketus, Vegeta menegaskan dia tidak berbicara dengan makhluk iblis seperti itu. Sampai tiba-tiba ketika Vegeta menunjukkan mata ungu dari bentuk serafimnya, sontak membuat makhluk halus itu akan terlontar jauh melayang mundur, seolah-olah dia baru saja ditabrak bulldozer. Sementara Pangeran Congak sendiri hanya akan tetap berdiri tegak di depan sang raja yang tak punya harga diri itu. Dan dengan iblis yang kini pergi untuk sementara waktu, masih terbang dan mungkin ngopi dulu di warung kopi,
memberikan ruang bagi Raja Sadala untuk kini perlahan-lahan bangun. Dia akhirnya berdiri di atas kakinya di depan Vegeta yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya akan menebak bahwa Vegeta bukan salah satu dari anak buahnya. Jadi, dia ingin tahu siapa Vegeta sebenarnya. Yang segera dijawab oleh Vegeta yang kini hanya berjalan melewati Raja. Vegeta yang tidak tertarik hanya akan menjawab kalau Raja tahu siapa dia dan dia tahu siapa Raja. Seperti yang Vegeta katakan, jangan pernah mempermalukan nama seorang raja dan jangan mempermalukan ingatan yang dia miliki tentang ayahnya. Vegeta menyuruhnya pergi dan selamatkan sisa rakyat Saiyan yang masih hidup. Dan tanpa memintanya, jangan mati seperti ayahnya di masa lalu. Dan Vegeta akan mengatasi sisanya mulai dari sini. Sesuai dengan kata-katanya tadi, Vegeta kemudian akan terbang ke langit tanpa kata-kata lagi. Sementara Raja masih merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh Vegeta yang baginya aneh itu padanya. Kemudian dia akan berpikir apakah ayah Vegeta adalah Raja Saiyan dari semesta ketujuh. Jika benar, Raja mengingat betul siapa Vegeta yang merupakan bagian dari Vegito yang sebelumnya sudah mengalahkannya. Vegito yang dia tahu adalah seorang pembunuh dewa. Sementara itu, kembali ke makhluk merah muda di kejauhan, di mana dia akhirnya akan memulihkan diri di udara dan berhenti. Dia penasaran siapa sebenarnya Vegeta. Saat kini penuh amarah, perbandingannya dengan Majin Buu yang asli akan sama. Karena uap mendidih akan menyembur ganas dari kepalanya dan senyuman klasiknya kini akan berubah menjadi meringis marah. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya makhluk panah baru di medan perang ini. Dan tidak akan lama sebelum dia mendapatkan kesempatannya dalam mencari tahu, Vegeta akan segera mencapai lokasinya. Vegeta menyuruh iblis itu untuk melewati obrolan dan langsung ke intinya saja. Karena iblis itu bukan gumpalan merah muda pertama yang harus dia hadapi. Tapi Vegeta tegaskan dia akan menjadi yang terakhir. Saat kini menjadi marah dan mengikuti perintah Vegeta untuk melewati pembicaraan seperti banteng merah, dia akan seketika menyerbu Vegeta seolah-olah dia adalah musuh terbesarnya. Vegeta merasa iblis itu sudah mirip seperti Majin Buu dan membawanya pada kenangan masa lalunya. Jadi, Vegeta ingin menghidupkan kembali pertarungan masa lalu puluhan tahun yang lalunya. Dia kemudian akan menyerbu masuk ke dalam antusiasme penuh. Dan tidak seperti Saiyan sebelumnya, bahkan dengan rambut hitamnya, dia mendaratkan dengkul tepat di wajah iblis merah muda itu. Itu akan terasa dengan dampak yang menghancurkan. Dengan pukulan kiri jarak dekat, dalam serangan yang brutal itu, dia kemudian akan menghujani iblis itu yang benar-benar bahkan tidak mampu melawan sedikit pun. Sampai dengan satu pukulan terakhir, tumpukan lemak raksasa itu akan terlempar melintasi medan perang sekali lagi. Tapi kali ini, bagaimanapun dia berhasil pulih dengan cepat. Mendarat di atas kakinya dengan wajah babak belur. Iblis itu menegaskan serangan seperti itu tidak akan berdampak apapun padanya. Tapi saat amarahnya akan memuncak seperti Majin Buu yang asli, lekukan dari serangan Vegeta akan seketika pulih kembali seperti memperbaiki penyok di mobil. Tapi saat dia akan melihat lebih dekat, dia akan segera menyadari bahwa Vegeta mungkin sudah selangkah di depan. Vegeta ingatkan seperti yang dia katakan, ini bukan pertama kalinya dia melawan seseorang seperti iblis itu. Dan kali ini dia akan memastikan iblis itu mati dan tetap seperti itu. Saat kemudian dia diselimuti aura yang mengamuk dengan pukulannya menunjuk ke depan. Makhluk aneh yang terbuat dari energi kehancuran murni akan segera jatuh. Vegeta meneriakkan Hakai yang melesat ke depan untuk menghancurkan iblis itu sekarang juga. Mengejutkan makhluk itu seketika dan penasaran bagaimana Vegeta bisa tahu soal Hakai. Tapi pikiran terakhir ini benar-benar akan menjadi yang terakhir saat dalam sekejap sepenuhnya dia diselimuti serangan kehancuran Vegeta dan akan menghapus makhluk iblis itu untuk selamanya. Dan setelahnya hanya menyisakan kawah raksasa di belakang, mirip dengan apa yang pernah ditinggalkan Vegeta dari ledakan terakhirnya saat melawan Majin Buu. Tapi tentu aja dengan pangeran yang masih hidup kali ini. Saat tersenyum pergi, Vegeta kemudian merasakan bahwa Raja Sadala benar soal sesuatu. Bagaimanapun juga iblis itu tidak boleh bermain-main dengan Saiyan. Jadi saat pertempuran ini akan berakhir di sini, di tempat lain sepasang kaki misterius akan nampak berjalan melintasi lantai batu merah gelap beraspal. Sebuah tangan berotot dan penuh dengan mata yang membuka kemudian mulai bereaksi terhadap gerakan di dekatnya.
Dan yang luar biasanya, kita kemudian akhirnya diperlihatkan Lucifer sekali lagi sedang duduk di singgasananya sambil minum kopi sama gorengan. Dia jelas merasa kesal karena diganggu dan segera menegaskan dengan kasar dia ingin kabar yang baik karena dia tidak suka waktunya disia-siakan begitu saja. Tapi sosok misterius itu akan menjawab sambil menunjukkan dirinya sebagai makhluk dengan mata biru dan siluet gelap. Dengan rendah hati, dia berkata bahwa dia datang membawa kabar baik dari alam iblis. Orang itu beritahu bahwa Pegito akhirnya sudah kalah dan sekarang tidak ada lagi pembunuh dewa atau pembunuh iblis. Yang mendengar ini, Lucifer yang awalnya kesal kini mulai ketawa kecil dan lalu akan menjadi tawa penuh. Jelas dia sangat bahagia seolah-olah dia telah menunggu hari ini untuk beberapa waktu. Saat kembali menenangkan diri, memudar ke dalam bayangan, dia kemudian akan menyapa sosok misterius itu sekali lagi. Lucifer ungkapkan itu sungguh kabar yang sangat mulia sekali. Dia percaya karena orang misterius itu adalah agen kepercayaannya. Jadi, Lucifer katakan bahwa orang itu pantas mendapatkan rasa terima kasihnya. Dan saat dalam adegan tak terduga yang benar-benar mengejutkan kita semua, untuk pertama kalinya sejak cerita Pegito dimulai, terungkap sosok misterius itu adalah Whis. Entah bagaimana Whis masih hidup dan kini malah bekerja menjadi anak buah Lucifer. Dari semua makhluk yang ada, mengapa dan bagaimana harus Whis yang muncul di pihak para penjahat? Apakah tubuh Whis sedang dikendalikan oleh kekuatan Lucifer? Kemudian kisah berpindah lagi dengan Gohan yang sedang tersenyum congak setelah merubah tubuhnya menjadi bentuk Beyond Beast-nya, bersamaan dengan aura putih terang yang terus tumbuh di seluruh tubuhnya. Sementara Iblis Red yang bergaya koboi itu ditinggalkan memutar pistolnya. Dengan wajah terkejut, dia hanya berkomentar nggak menyangka melihat mata Gohan telah berubah. Bukan hanya itu, dia merasa ada yang berbeda dari Gohan sekarang. Seperti Gohan telah dirasuki oleh seseorang. Namun, Gohan yang mendengar pengamatan jauh sang iblis hanya mulai menunjukkan ketawa congaknya sambil meremehkan iblis itu yang apakah takut karena sedikit perubahan pada warna matanya. Dia merasa Red tidak akan suka apa yang akan terjadi selanjutnya. Gohan menyuruhnya menunggu karena sebentar lagi akan menjadi hal yang lebih gila. Sampai tiba-tiba Gohan membungkukkan badannya dan ngeden sekuat tenaga hingga pada batasnya. Sampai-sampai urat mengerikan muncul di sekujur tubuh Gohan saat dia mulai meningkatkan kekuatannya. Bagian putih matanya berubah menjadi warna hitam, sementara sebaliknya rambutnya berubah menjadi warna yang putih dan juga memanjang. Seiring waktu, bulu putih mulai muncul di kulitnya, merobek pakaiannya dengan munculnya ekor Saiyan seperti SSJ-5. Dan dengan raungan terakhir, Gohan akan menunjukkan bentuk Beyond Beast yang sebenarnya. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan menciptakan ledakan yang tak terhindarkan, seolah-olah atom di sekitarnya sendiri tidak lagi mampu menahan kekuatan Gohan. Saat asap gelap dan puing-puing yang mengepul tidak ada yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa sampai bulu putih dari Gohan mulai keluar, hingga Gohan Beyond Beast nampak muncul dengan percaya diri. Melepaskan tawa kecilnya sambil menatap ke depan dan mengatakan dia belum terbiasa dengan perubahan ini. Telah menghabiskan begitu banyak energinya hampir seperti belum lengkap. Gohan merasa dia tahu bagaimana ayahnya merasa seperti menggunakan Super Saiyan 3 sekarang. Namun saat Red memperhatikan dari kejauhan, di wajahnya menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Setelah merasakan energi Gohan dan penampilannya yang baru, dia merenung karena ini bukanlah yang dia harapkan. Dia seperti tahu energi ini dan tahu mata itu, tapi lupa dari mana asalnya. Dengan rasa penasaran, dia menyapa perubahan baru Gohan sambil menunjukkan ekspresi santainya. Kekuatan yang mewah itu, Red ingin tahu apa nama yang disebut bentuk kecil itu. Gohan rasa dirinya belum pernah ditanyai sesuatu yang begitu tidak ada artinya seperti kata-kata terakhir seseorang. Tapi Gohan tidak bisa mengatakan dia pernah memikirkannya sejauh itu. Namun, Gohan katakan dengan bulu dan ekornya, dia akan menyebut ini sebagai perubahan Beyond Beast. Saat tiba-tiba dengan hal-hal yang mulai masuk akal, pikiran sang iblis dipenuhi kegelapan saat 3 angka 6 yang berapi-api muncul tepat di belakang kepalanya. Tanda binatang yang misterius di kehidupan nyata dan beberapa orang akan mengatakan tanda iblis. Red yang terkejut hanya berkata bahwa itu tidak mungkin. Mungkinkah ini hanya kebetulan atau apakah seorang manusia entah bagaimana bisa menjadi iblis hebat sama seperti manusia diwujudkan di alam iblis?
Artinya Gohan berada di level yang tidak kita ketahui. Hingga tiba-tiba dia menundukkan wajahnya dengan senyuman menyeramkan, yang tampaknya bentuk Beast Gohan dan alam iblis memiliki hubungan yang belum Gohan ketahui. Ini mungkin tidak seburuk yang diperlihatkan oleh reaksi si Cowboy pada awalnya. Sampai kemudian Red berkata bahwa Gohan benar-benar akan menjadi tiketnya ke dalam rasa hormat Tuan Lucifer. Membawa Gohan pada Lucifer bisa membuat iblis memenangkan perang ini. Red yakin Lucifer bahkan akan membuatkannya senapan baru untuk menemani pistolnya atau mungkin kuda iblis. Kemungkinannya tak terbatas bagi Red sekarang. Bagaimanapun, dia akan memaksa Gohan ikut dengannya. Red membutuhkan Gohan hidup-hidup, jadi dia minta Gohan jangan mati dulu. Sampai kemudian Red mengubah ekspresinya dan melompat maju menyerang Gohan. Dia mencengkeram kedua pistolnya dan berteriak bentuk Beyond Beast atau tidak, Red sama sekali akan menghabisinya. Saat menutup jarak di antara mereka, Red kemudian muncul tepat di atas Gohan. Dengan tangannya sudah terayun jauh ke belakang kepalanya, seolah siap untuk menghantamkannya bersama-sama di kepala Gohan. Sedangkan Gohan berpikir tadinya akan mengatakan menembak dari jarak itu tidak akan pernah berhasil padanya. Tapi sekarang mari mereka melihat apakah berada sedekat ini memberi Red hasil yang sama seperti sebelumnya. Saat akhirnya dia menurunkan tangannya, tentu saja itu bukan untuk pertarungan tangan kosong, melainkan untuk menunjukkan pistol gandanya. Red menembakkan hujan ledakan energi dan semuanya diarahkan tepat ke wajah Gohan. Namun sekarang Gohan yang bergerak dengan kecepatan baru hampir seperti Ultra Instinct. Gohan yang tersenyum hanya akan melihat setiap peluru pistol saat dia dengan mudah menghindari semuanya dengan gerakan leher dan kepalanya. Red yang menyaksikan ini secara langsung, dia akan segera menjadi sangat kesal dengan serangannya yang tidak kena. Tapi tidak kehilangan harapan, dia kemudian akan mencoba menembakkan lebih banyak tembakan, tapi sekarang mengarah ke semua bagian tubuh Gohan. Namun ketika kita melihatnya dari kejauhan, serangannya tampaknya menembus tubuh Gohan, seolah-olah kecepatan dan gerakannya sekarang tidak terdeteksi oleh mata biasa. Gohan ungkapkan dia mungkin belum sempurna dalam menggunakan perubahan ini, tapi seperti yang dia pikirkan ini masih terlalu kuat untuk jenis iblis seperti Red. Dan Gohan merasa congak, mungkin Lucifer juga tidak akan menjadi masalah besar setelah dia menggunakan perubahan ini. Sambil mengayunkan tangannya ke kanan, Gohan akan berhenti menghindar. Dia hanya menepis tembakan kuat iblis itu dengan santai, seolah-olah itu hanyalah tembakan air. Sampai lagi-lagi membuat Red kehilangan kata-kata. Dan dengan tangan kirinya yang bebas, hampir seolah-olah dalam gerakan yang sama, Gohan kemudian akan mencengkram seluruh wajah iblis itu, mengaburkan penglihatan dan mulutnya selain satu mata Red yang akan terbuka lebar karena terkejut. Red penasaran apa yang akan Gohan lakukan padanya. Saat Gohan kini bergerak maju dengan tinju terkepal, dia akan mulai mendekat dengan senyumannya, sambil memberitahu bahwa dia adalah mimpi terburuk bagi bangsa iblis. Seseorang yang tidak bisa Red pilih-pilih karena sekarang adalah gilirannya. Sampai tiba-tiba Gohan berteriak sekuat tenaga dengan keyakinan penuh, Gohan akan melesat maju dengan kecepatan penuh mendorong wajah Red. Sampai akhirnya Gohan kemudian menghantamkan iblis itu pada dua gunung utuh yang menghancurkan gunung yang telah berdiri selama ribuan tahun dalam sekejap. Dan setelahnya hampir tidak mampu untuk bangkit dari tanah dan tersembunyi di dalam asap, Raja Iblis Red akan nampak dengan mata tertutup. Dia berusaha memulihkan diri dengan menembus asap, tapi Gohan akan langsung bergerak maju dan menendang pistol pertama si Cowboy itu, mengantisipasi langkah berikutnya bahkan pada saat yang paling tidak terduga. Membuat Red murka seketika saat dia mulai menyadari kesalahan yang dia buat dalam mendekati Gohan. Tapi dengan tangan kirinya bebas, dia akan terus berjuang sampai akhir mengangkat pistol terakhirnya untuk mengarahkannya tepat di bawah dagu Gohan. Tapi pada akhirnya pistol itu masih terlepas dari tangannya sama mudahnya saat tangan Gohan bergerak dengan kecepatan tinggi hingga mengalahkan tarikan pelatuknya di mana Gohan merebut pistol itu. Dan kini Red benar-benar kalah kelas oleh Gohan. Dia sepenuhnya kewalahan oleh kekuatan baru Gohan. Tertutup dalam bayangan Gohan, ekspresi ketakutan penuh di wajahnya akan menjadi semakin jelas. Saat berdiri di atasnya dalam posisi yang tidak terduga, Gohan membidik dengan pistol Red sendiri seperti dia ingin menjadi cowboy juga. Seolah mengerti menggunakan pistol,
Gohan akan mulai menekan pelatuknya dan berkata, Red seharusnya tidak berada di sini. Alam semesta ini adalah rumahnya dan saat ini Gohan akan mengirim Red kembali ke tempat asalnya. Di sini, Red sontak langsung berkeringat dingin melihat tekanan Gohan yang luar biasa. Tapi bahkan dengan permohonan terakhir Red untuk bertahan hidup dengan air mata, suara tembakan pada akhirnya akan bergema di udara. Yang tersisa untuk Red hanyalah kegelapan total. Red benar-benar sudah tewas. Mungkin Gohan tidak semanusiawi yang kita kira setelah dia menggunakan bentuk Beyond Beast yang baru ini. Gohan sudah lebih seperti Vegito sekarang. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah peperangan ini akan dimenangkan oleh para Zepector? Dan bagaimanakah cara mereka mengalahkan Lucifer setelah Whis menjadi kelompok dari Lucifer itu sendiri? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.